Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak. Kita masuk ke pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 IPS 1 ya. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya. Karena ini Pak Sumar dulu pakai masker ya. Ada maskernya dipakai, silakan. Nah, baik, kita mulai pelajaran hari ini. Pak Sumar akan menerangkan pendudukan Jepang. Untuk selanjutnya kita absen dulu. Ya, Pak Sumar absen. Ketika Pak Sumar absen nanti, karena hari ini kita belajar tentang Jepang, ya, Pak Sumar siapkan. Jadi yang Pak Sumar panggil namanya atau Pak Sumar tunjuk, nanti kalian menyebutkan salah satu produk Jepang yang ada di Indonesia. Produk boleh, artis, aktor boleh, ya, makanan boleh, ya, pokoknya yang berkenaan dengan Jepang. Ya, selain Jepang kita bahas lain waktu. Baik, untuk anak-anak kita absen dulu, ya, dari depan aja, dari depan. Ya. Ayo, Raffi. Yakult. Yakult. Yamaha NMAX. Lanjut. Ajinomoto. Apa itu? Ini? Ya. Terus? Hah? Honda Scoopy. Apa? Terus? Toshiba. Uniqlo. Honda Civic. Honda Civic mobil, ya. Pocari Sweat. Oh iya, Pocari Sweat ya. Ya, minuman energi itu ya. Lanjut. HP Sony, ya, produk Jepang. Panasonic. Suzuki apa? Suzuki banyak macamnya. Suzuki Karimun ada, Suzuki APV ada, mobil ya, sepeda motor Satria ya, Satria mobilnya. Silakan terakhir. Apa? Suzuki apa? Mobil apa sepeda motor? Sepeda motor, misalnya Next ya, Suzuki Next ya ada, bagus. Baik, untuk anak-anak kelas 11 IPS 1 untuk sejarah Indonesia, ya, kita hari ini akan belajar pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi yang kalian lihat tadi, yang kalian sebutkan tadi, itu adalah produk-produk dari Jepang yang ada sampai detik ini. Ya, jadi kalian tidak bisa terlepas dari produk-produk luar negeri, meskipun produk-produk kita sendiri, Indonesia sendiri itu bagus, ya. Tapi produk Jepang mendominasi pasaran ekonomi, terutama elektronik, transportasi dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya coba kalian lihat. Nah, tadi nggak ada yang menyebutkan tokoh ini loh. Siapa ini? Nobita. Jadi tokoh Nobita ini adalah tokoh kartun Jepang dari Pak Sumar kecil sampai detik ini masih populer. Dalam filmnya yaitu Doraemon. Nah, ini kartun tercanggih di dunia pada waktu itu adalah Doraemon. Ya. Kita nggak tahu 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, apakah benar ada Doraemon nanti seperti yang dalam filmnya Doraemon ini. Nobita tinggal minta ke Doraemon, minta apa, hal-hal apa, sudah bisa di dari kantong ajaibnya sudah bisa dikeluarkan. Baik, ada dua gambar yang Pak Sumar sebutkan. Tadi rata-rata juga sudah disebutkan kalian, baik yang gambar pertama dan gambar yang kedua. Ya, gambar pertama adalah apa ini? Laptop Toshiba. Yang kedua? Yamaha PCX. Ya, coba perwakilan dari kalian, apa yang kalian rasakan, bagaimana menurut kalian tentang dua produk ini? Perwakilan yang mau menjelaskan?
Satu gambar aja. Kalian pilih. Ada? Raffi? Menurut kalian, coba kalian dengan melihat gambar ini, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Ayo coba Raffi. Laptop Toshiba, Ya. itu salah satu laptop tercanggih di zamannya, Ya. yang bisa digunakan buat kerja, buat main game, multitasking dan lain-lain. Ya, jadi laptop Toshiba punyanya Jepang, ya sampai detik ini laptop terbaik ya, bisa untuk kerja, bisa untuk game, bisa untuk apa aja yang bisa diketik di laptop tersebut. Ya, contohnya Pak Sumo sendiri itu laptopnya punya Toshiba juga. Selanjutnya, yang cewek sekarang, gimana? Sepeda motor tuh. Berarti yang gambar satu kan sudah, gambar yang dua. Gimana sih menurut kamu? Bisa buat alat transportasi, mengajar, mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu, alat transportasi. Ada yang belum bisa naik sepeda motor, coba angkat tangan. Satu. Yang lain ada ya. Nah, jadi yang lain ini coba sejak kapan bisa naik sepeda motor? Kelas berapa? SD. SD sudah bisa? SD. Canggih betul ya. Jadi gambar kedua ini adalah sepeda motor untuk transportasi. Ya, bahkan kalian sudah mengenyam atau merasakannya mulai yang SD. Ya, sudah bisa naik, ya, mengoperasikan mulai SD. Itu hebatnya orang Indonesia. Padahal di Jepang sendiri anak SD tidak diperbolehkan untuk mengendarai. Oke, baik, itu yang ada dua gambar ini yang ada di Indonesia dan berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya langsung ke materi. Silakan kalian amati ya nanti ya. Perangkat diduga. Ya, kita lihat video. Mode out. Untuk anak-anak kelas 11 IPS, kali ini kita akan mempelajari tentang Silakan disimak. kedudukan Jepang di Indonesia. Ini adalah cuplikan film penyerangan Pearl Harbor. Jadi awalnya sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Jepang terlebih dahulu menghancurkan tentara militer Amerika yang berada di Pearl Harbor. Kedengaran yang belakang ya? Di Jepang yang umurnya masih seumur jagung sudah memberanikan diri menyerang pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Ini Pearl Harbor yang ada di Kepulauan Hawaii. Pearl Harbor itu adalah pangkalan militer Amerika untuk menjaga kawasan Asia Pasifik yang Mohon diserang oleh perhatian. Jepang. Bertanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Dan Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih. Harbor dulu bantah menghancur libur serangan dari Jepang menjalankan
Jepang siap untuk menggantikan peran Eropa di Asia atau propaganda Jepang untuk menguasai Ya. Asia. Kapal perang ini nggak pernah mengalami kekalahan dalam perang dunia. Jepang sudah masuk ke Hanya di Indonesia, hanya di Jepang baru mengalami kekalahan. Sumatera Soekarno dicari oleh orang Jepang untuk diajak kooperatif atau mengandalkan Bung Karno untuk membantu Jepang dalam sangat sistematis. Propaganda mereka menaklukkan Belanda Haji Nodo atau menguasai atau memenangkan perang Asia Raya atau perang Pasifik. mereka itu menggunakan kaum pergerakan dan ulama untuk mendukung Ini cuplikan film Soekarno ya. kesepakatan mereka membentuk kabinet bayangan untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Bagaimana dengan keluarga Anda? Sebelum Jepang tiba di Sumatera, mereka sudah menuju ke Rotterdam. Semoga mereka selamat. Nah ini Jepang mencari Bung Karno. Bu, ada beberapa. Biasa saja. Ternyata Jepang sudah lihai untuk mengambil simpati tokoh-tokoh Indonesia karena salah satu pimpinannya bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu pada waktu itu. Berarti ini menandakan bahwa mata-mata atau tentara Jepang ini sudah siap di Indonesia. Pimpinannya Jepang bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu. Jadi itu menandakan bahwa orang tersebut sudah masuk ke Indonesia lebih awal atau masuk ke Nusantara pada waktu itu lebih awal. Tuan, ada Insinyur Soekarno-san. Tuan bisa berbahasa Indonesia? Kaget ya Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Apa yang Berarti itu menandakan Jepang itu sudah ada di sini terlebih dahulu. Entah itu dari mata-mata atau intelijen kita nggak tahu. atasan saya bertemu Tuan. Tuan, kami meminta bantuan kerjasama Tuan untuk mendukung daerah menghadapi perang Asia Timur ini. Jadi orang Jepang sudah tahu bahwa pimpinan-pimpinan yang kontra dengan Belanda ditarik semuanya. Ternyata Bung Karno kan juga menginginkan kemerdekaan, seperti itu. Diminta untuk kerjasama dengan Jepang, membantu Jepang dulu untuk memenangkan perang Asia. Setelah itu baru menguasai Asia. Jadi Jepang melalui propagandanya. Ini adalah tentara Jepang yang Tapi di lapangan memaksa Jepang memaksa meminta posisi Belanda juga tanpa mengerti karena mereka sangat kejam Jepang dan dalam undang-undang Cina jadi sangat kejam ya daripada Belanda sendiri.
Jepang lebih jauh lagi. hanya butuh memanfaatkan Bung Karno untuk mengambil simpati rakyat, termasuk orang Tionghoa juga. Ini ternyata dengan bersifat kooperatif dengan Bung Karno bisa. Terima kasih. Ternyata dengan tidak bantuan Bung Karno, orang Jepang tanpa susah payah Lebih dari cukup. rakyat termasuk Tionghoa juga untuk membantu cukup Bung Karno yang ngomong sama penduduk atau orang yang yang bumi atau perang Pasifik yang dipimpin oleh Jepang. Beras yang ada. Jadi Jepang tidak usah susah payah, tidak usah untuk bandara, hanya cukup minta untuk Bung Karno. itu kasus itu domestik. Nah ini kasus lain ini. Wanita-wanita diculik untuk dijadikan banyak mengambil garis-garis atau permohonan rakyat pribumi untuk memuaskan hawa nafsu tentara Jepang yang datang ke atau yang pernah meninggalkan. Jadi ada di suatu daerah di daerah Sumatera sana, satu kampung wanitanya dipaksa untuk melayani hawa nafsunya tentara Jepang ya. Untuk bergabung menjadi PETA. Aku memberikan kepercayaan itu untuk memegang dari pemerintah. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan. Ya, tapi itu artinya kau dicap sebagai kolaborator, menjual bangsa sendiri pada Jepang. Kau juga menuduh seperti itu. Aku tahu, kau punya alasan yang tepat untuk melakukan setiap keputusan. Bung Karno kedatangan tamu pimpinan PETA ya. Aku melakukan ini semua demi kepentingan kita. Dalam muda dulu, kau pun dulu sama seperti mereka, sinis terhadap kau tua. Kemudian, mereka akan berikan kemerdekaan. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Betul. Guntur ya, anak pertama Bung Karno. Terima kasih. Kau tidak berbahagia sekali, sayang. Aku tidak bisa bohong diriku sendiri. Aku butuh anak. Nah, sekarang piye? Kau mengalihkan pembicaraan. PETA membela tanah air. Embrio Tentara Nasional Indonesia. Ya, bagus. Tapi kamu tahu sendiri, Mas Polisi. Kita akan dicap antek-antek nipong jangkrik. Lalu apa yang aku bisa bantu? Dari Bung Karno diminta untuk menjadikan pemuda-pemuda kooperatif juga sama Bung Karno sendiri. Penting sih. Bahwa tindakan Bung Karno dan tokoh-tokoh mendukung Jepang demi Putra Pusat Tenaga Rakyat PETA Pembela Tanah Air diminta untuk bekerja sama mendukung Jepang dalam perang Asia Raya atau perang Pasifik. Jadi orang-orang Indonesia atau pribumi diminta untuk menyiapkan logistik untuk keperluan perang Asia Raya atau perang Jepang. Pemuda-pemuda diminta untuk masuk ke camp-camp pekerjaan, proyek-proyek Jepang. Akhirnya Nah, Bung Hatta pun juga dicap antek Jepang sekarang.
kubu dari Soekarno, Hatta, Sedangkan Syahrir Cap, karena dia pro Belanda dulu, dia benci sama Jepang. orang-orang yang Ini Syahrir ya, ditokohkan dengan tokoh Syahrir. jadi mereka dihujat sama tokoh yang lain yang menganggap bahwa Jepang lebih kejam daripada Belanda. Ibu nantinya menjadi tentara Indonesia. Aku Tapi menurut Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya bahwa yang dilakukan mereka untuk mempersiapkan atau belajar bagaimana cara menjadi sebuah negara Indonesia. Sudah ya, kita kembali ke jadi untuk hari ini kita sudah menyaksikan video tentang Jepang, mulai dari datangnya Jepang. Baik, untuk anak-anak kita lanjut ya. Ini materi hari ini. Untuk kompetensi dasar pelajaran kita hari ini itu adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nanti responnya bangsa Indonesia terhadap Indonesia. Yang kedua, keterampilannya ini adalah menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Indikatornya ini menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia, mengidentifikasi perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan. Adalah peserta didik mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dengan kehidupan masa kini dari internet atau suasana sekitar rumah. Jadi kalian bisa nanti cari-cari informasi di internet atau di sekitar rumah. Yang kedua adalah melalui foto-foto pahlawan peserta didik mampu mengidentifikasi perlawanan-perlawanan. Jadi nanti ada perlawanan-perlawanan terhadap Jepang. Materi ini adalah pendudukan Jepang di Indonesia, dampak pendudukan Jepang di Indonesia, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang Indonesia. Ini materinya ya. Jadi tadi Jepang menyerang Pearl Harbor ya untuk menguasai istilahnya biar lebih leluasa diseranglah dulu Pearl Harbor sebagai pangkalan militer di Asia. Ingat ya, bukan Asia Tenggara saja tapi di Asia. Dengan bisa mengalahkan Pearl Harbor berarti Jepang sudah bisa menguasai Asia. Cina musuh bebuyutannya pasti dengan mudah. Karena apa? Karena Jepang sudah berhasil mengalahkan sekutu atau pemenang perang dunia. Berikutnya ya, pendudukan Jepang di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah ya, Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan. Nah, pendudukan Jepang juga melakukan beberapa langkah memperkuat posisinya, diantaranya dengan tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta tadi dirangkul, diajak bekerja sama untuk mendukung Jepang. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, untuk berikutnya silakan kalian Pak Sumar bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu kelompok peta, kelompok 1 3A ya. Gerakan 3A, kelompok 2 peta, kelompok 3 putra ya. Pusat Tenaga Rakyat, peta pembela tanah air. 3A Jepang, Cahaya Asia, Jepang, Republik Asia, Jepang, Pemimpin Asia. Baik, kita silakan berkelompok.
bisa di rolling kursinya ya, langsung berkelompokan diskusikan. Ya, langsung aja berkelompok aja di yang pindah-pindah. Yang kelompok 3 di sini berarti. Ini dibuat kotak aja meja kursinya. Ayo sekarang, gak apa-apa. Yang nomor ini agak maju dulu. Nomor 2 ada di belakang. Iya, ayo, cepat. Ya, berkelompokan. Tadi kursinya di depan ini biar tutup. Dan silakan berkelompok, silakan diskusi sama temennya untuk membahas LKPD-nya. Ya, silakan. Ya nanti kalian bahas ini kan, ya. Nanti gantian ini, nanti presentasinya semuanya di depan. Ya, kan ada sudah ini. Cuma baca ini aja berarti. Nah. Iya. Ya, dari ini. Kan ini pertanyaannya. Nah, bidang politik. Terus ya. Ya. Pak Sumar kasih waktu 10 menit ya. Ya bahas ininya nanti, jadi yang kalian nanti presentasikan ini. Ya. Nah, kalian kan berarti bahas perlawanan-perlawanan ya. Nah, ini yang dibaca nanti gantian teman-teman sampai ini gantian ya. Ada berapa? 4 ya. Ini ada 4 kolom ya. Ya. Ya nanti satu kolomnya paling dari sini sampai sini gitu. Penting ya. 4 harus baca semuanya. Ya ini nanti kalian bagi, yang baca ini siapa, nanti yang presentasi siapa, bagi aja ya. Yang akan berkuasa seumur Berapa jadi kita tadi? Gimana? Ada kesulitan? Kurang 3 menit lagi. Pak, ini dibaca Ya. lagi, dibaca. Iya. Mana? Oh, enggak usah. PR. Iya lah. Iya. Nanti di akhir pelajaran kamu buat simpulan ya. Ya. Dari perwakilan semua kelompok kesimpulan ini kamu sendiri buat. Nanti gini untuk presentasi ke depan ya. Presentasi ke depan, silahkan kalian yang presentasi masing-masing kelompok mulai sekarang siapkan yel-yel. Yel-yel minimal. Misalnya kelompok peta maju. Misalnya Nafis yang mimpin terlebih dahulu. Gampang aja bilang
jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu. Oh, jargon. Iya, jargon. Ya. Ya, seperti itu. Terserah. Hah? Ya pakai jargon kok kayak mau ya. Sing Lah, iya. jelas. Kudu yel-yel kudu nyanyi dan lain-lain. Enggak usah. Ya wis jargon apa. Sing gampang-gampang. Biar semangat gitu. Sini misalnya jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah sama sejarah Indonesia pasti bisa. Nah, seperti itu. Nanti salah satu gitu aja. Bisa semangat. Ayo dicoba mulai sekarang. Nah, sini yel-yelnya juga silakan bisa tentukan yel-yelnya. Untuk materi bisa kalian cari di internet ya. Modern Ludot. Sudah. Sudah? Ya, yel-yelnya siapkan juga. 2 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Kita presentasi masing-masing kelompok. Silakan mempersiapkan. Yang mau maju duluan. Kelompok apa? Silakan. Ya, yang lain nanti perhatikan ya. Ya, silakan. Ayo. Ayo, apa diundi? Ya. Biar urut sesuai ininya, kelompokannya itu yang maju duluan itu 3A. Oh, 3A. Ya. Silakan. Ya. Gak usah, gak apa-apa. Ayo, maju semuanya. Yel-yelnya. Ya, jargonnya. Setelah 3A, persiapan peta. Salam dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan menjelaskan tentang gerakan 3A dari Jepang. Jargon kami adalah 1, 2, 3. 3A Nippon Daisuki. Arigatou gozaimasu. Tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Kami akan menjelaskan tentang gerakan 3A. Awal kedatangan Jepang di Indonesia secara umum diterima dan ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. Ini nanti lebih Hal ini singkat lagi ya. disebabkan di samping propaganda yang dilakukan secara intensif sebelum mereka tiba, yang dikoordinir melalui bagian propaganda atau disebut juga sendengu, juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah kolonial Belanda yang selalu mempertahankan prinsip ketenangan dan keteraturan atau trust and order dengan tindakan-tindakannya yang mengecewakan kaum pergerakan. Di samping itu, bagi masyarakat pedesaan di Jawa terdapat kebanggaan terhadap bangsa Jepang yang dapat melakukan sekutu, yang dengan demikian itu membawa pengharapan pulihnya saat-saat normal yang dinanti-nantikannya. Sikap masyarakat pedesaan Jawa juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya yang secara tidak langsung telah mengarahkan pandangan masyarakat untuk menyambut kedatangan Wong Puntet Kuning Sakalor yang hanya akan berkuasa di Indonesia.
umur jagung. Kata-kata ini dipahami sebagai suatu keadaan baru akibat perginya Belanda dan datangnya Jepang. Dan Jepang akan memerintah dalam waktu yang tidak lama. Sesudah itu bangsa Indonesia akan merdeka. Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah Jepang berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu 1. Mengusahakan agar mendapatkan keuntungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. 2. Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada. Dan 3. Meletakkan dasar agar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan sendiri di wilayah selatan. Jadi kesimpulan dari 3A ini merupakan gerakan yang merupakan propaganda Jepang untuk mengalahkan negara yang dijajahnya. Sudah, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok Putra? Nggak ada. Kelompok Peta? Ada? Nggak ada. Baik, silakan ditutup. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3A. Nah, jadi kelompok 3A menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia, ya. Jadi pertama Jepang masuk ke Indonesia itu oleh penduduk pedesaan atau penduduk pribumi dianggap menjadi ramalan Jayabaya itu terwujud, bahwa dalam ramalan Jayabaya itu ada orang Asia yang posturnya kecil menjadi penyelamat atau menjadi bangsa yang menyelamatkan Indonesia dari pengaruh kolonial atau penjajahan. Nah, itu. Selanjutnya kelompok berikutnya adalah kelompok Peta. Silakan. Jadi Belanda Jepang datang ke Indonesia membawa dampak, ya. Akan dipresentasikan oleh kelompok Peta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Peta hari ini akan mempresentasikan tentang peta. Tapi sebelum itu kami mempunyai jargon, ya. 1, 2, 3. Jas merah, jas merah, jas merah. Jas merah dari lembaga sejarah. Dengan segala cara, Jepang memeras kekayaan dan tenaga rakyat itu dengan kekerasan, dengan rayuan dan sebagainya. Rakyat Indonesia yang sudah jemu terhadap perang dan penjajahan menyambut kedatangan Jepang itu dengan harapan Jepang akan memberikan kedamaian dan kemakmuran. Jepang datang dianggapnya sebagai pembebasan penderitaan bangsa Indonesia. Bidang militer atau semi militer. Propaganda pemerintahan militer Jepang dilancarkan terus. Misalnya gerakan 3A, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Di bawah pimpinan Mr. Syamsuddin, semboyan Jepang dan Indonesia sama-sama Asia untuk bangsa Asia. Kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan sebagainya bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menyelesaikan perang Asia Timur Raya. Di samping itu pula dibentuk Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranoto. Bidang ekonomi, bentuk eksploitasi ekonomi yang berimplikasi terhadap perubahan sosial ekonomi secara mendasar pada masa pendudukan Jepang di Jawa ialah diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa. Logika politik ini didasarkan pada kebutuhan bahan pangan yang makin meningkat bagi tentara Jepang di front-front pertempuran. Bidang sosial budaya. Dalam bidang kebudayaan, siasat Jepang untuk memainkan dan menanamkan kebudayaan Jepang di Indonesia dilakukan bersama-sama dengan menggiatkan kebudayaan Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Terutama seni sastra dan kesenian mendapatkan perhatian khusus. Para ahli bahasa membentuk Komisi Bahasa Indonesia dengan berusaha memperkaya perbendaharaan bahasa.
Nama-nama kota dan jalan-jalan diganti dengan nama Indonesia sepanjang ada izin dari pemerintah Jepang. Misalnya, Batavia diganti menjadi Jakarta, Buttenzorg diganti menjadi Bogor, Middle Cornelis diganti menjadi Jatinegara, dan sebagainya. Nama-nama jawatan diganti dengan bahasa Jepang, maka nampaklah bahasa Jepang akan menimponkan Indonesia. Lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Latihan-latihan diadakan untuk melatih pegawai di berbagai jawatan untuk mengisi Nippon Seishin atau yang disebut semangat Jepang. Guna mempergiat semangat belajar bahasa Jepang, diberikan tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan kecakapannya berbahasa Jepang dalam tingkatan Daiji atau dasar, Daini atau menengah, Daisan atau atas, Daisen tinggi, dan Daigo lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Kelompok 3A? Jelas. Kelompok Putra? Baik. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kelompok peta itu membahas tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada dampak dalam bidang politik, ada dalam militer, atau dalam politik. Jelas tentara Jepang ya mengorganisir pemuda-pemuda untuk ikut politik, untuk membagi wilayahnya. Kalau militernya jelas nanti ada pasukan-pasukan yang dari rakyat pemuda-pemuda pribumi dijadikan tentara untuk mendukung Jepang. Ya. Ada juga sosial dan budayanya, perekonomiannya juga. Ya. Jadi perekonomiannya jelas menggunakan mata uang Jepang. Nah, kalau budayanya nanti ada bahasa Jepang juga, ada budaya-budaya penghormatan ala Jepang. Nah, itu. Ya. Terakhir kelompok Putra, silakan. Putra. Ya. Berapa? Ayo maju. Ya, silakan yang keras ya. Presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Jadi jargon kami adalah 1, 2, 3. semangat belajar sejarah. Yang pertama adalah Semangat belajar sejarah. jadi melalui beberapa strategi. Yang pertama strategi kooperatif. Jepang membuat gerakan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang. Namun, para pemimpin Indonesia Putra justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang. Yang kedua ada memanfaatkan barisan pelopor atau Shuishintai. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda melalui pidato-pidatonya. Yang ketiga ada memanfaatkan Chousangiin atau Badan Penasihat Pusat yang bertujuan memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan. Salah satu saran Chousangiin kepada Seiko Shikikan adalah agar dibentuknya barisan pelopor untuk mempersatukan seluruh penduduk agar secara bersama mengiatkan usaha mencapai kemenangan. 2. Strategi gerakan bawah tanah. 1. Gerakan kelompok Sultan Syahid. Kelompok ini merupakan pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan gerakan strategi bawah tanah. Golongan Persatuan Mahasiswa. Golongan ini sebagian besar berasal dari mahasiswa IKA Daigaku, Sekolah Kedokteran di Jalan Perapatan 10 yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia di Cikini Raya,
71. Kelompok Pemuda Menteng 31, kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang Sendenku. Kelompok ini bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Golongan Kaikun, kelompok ini anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang. Mereka selalu menggalang dan membina kemerdekaan dengan berhubungan kepada tokoh-tokoh Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat di Plain 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji. Perlawanan rakyat di Pontianak 16 Oktober 1943. Perlawanan ini dilakukan oleh suku Dayak di pedalaman serta kaum feodal di hutan hutan. Latar belakang perlawanan ini karena mereka menderita akibat tindakan Jepang yang kejam. Tokoh perlawanan dari kaum ningrat yaitu Upin Patimo. Perlawanan rakyat di Sukamana, Singaparna, Jawa Barat 25 Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pendiri pesantren Sukamana. Perlawanan ini bersifat keagamaan. Perlawanan rakyat di Cidempet, Kecamatan Loh Bener, Indramayu 30 Juli 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias Darini, Surat Tasiak, dan Haji Kardiwa. Pemberontakan peta. Salah satu pemberontakan yang terbesar pada masa pendudukan Jepang adalah pemberontakan peta di Blitar. Pemberontakan itu dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan peta terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Jadi ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Kelompok 1, kelompok 3A. Jelas? Kelompok peta? Jelas. Oke, silakan diadili. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Ya, baik, untuk kelompok utara bagus ya pengertiannya. Jadi setelah tadi ada pendudukan Jepang di Indonesia, terus ada dampak-dampaknya dalam bidang politik, dalam militer, ekonomi, sosial dan budaya. Terus ada perlawanan atau respon terhadap orang-orang Jepang ya. Ada pemberontakan bawah tanah, ada yang kooperatif, ada yang mau dengan bekerja sama, tapi ada yang bawah tanah sembunyi-sembunyi, ada yang gencatan senjata seperti yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa ya, ada Singaparna, ada Keping ya, ada pemberontakan peta Blitar ya, terbesar itu ya. Nah, itu juga salah satu gencatan senjata ya. Baik, kita hari ini sudah mempelajari tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk perwakilan kelompok ada yang ini ya, ada yang memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Siapa? Ya, Raffi, silakan. Di sini aja. Oh ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu Jepang itu punya banyak sekali cara untuk menguasai Asia. Salah satunya yaitu dengan propaganda halus, mengajak Soekarno dan pribumi untuk menjadi pro Jepang, meskipun akhirnya ada juga yang kontra. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi Jepang itu punya propaganda ya untuk menguasai Asia ya. Bahkan sampai detik ini ya, propaganda Jepang ya, iklannya nggak berhenti itu, yang produk-produknya Jepang itu nggak berhenti, sehingga rakyat pribumi sampai detik ini tergantung oleh produk-produk Jepang. Nah itu. Baik, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Namun di LKPD itu ada soal formatifnya, silakan bisa dikerjakan di rumah. Minggu depan
silakan dikumpulkan ke Pak Sumar untuk dinilai. Ada 10 soal bisa dikerjakan. Dan persiapkan juga materi minggu depan, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih Pak Sumar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.